Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Rumah Belajar. Pada video kali ini kita akan membahas tentang operasi pada matrik. Video ini masih kelanjutan dari video bab matrik yang saya upload beberapa waktu yang lalu. Baik, langsung saja kita pelajari ke materinya. Operasi matrik yang pertama yaitu adalah penjumlahan matrik. Syarat penjumlahan matrik itu adalah apabila kedua ordo dari kedua matrik tersebut sama. Bentuk operasinya adalah dengan menjumlahkan elemen-elemen atau anggota yang terletak pada kedua matriks. Contohnya, misalkan ada matriks itu anggotanya 3, 4, 5, 6 ditambahkan dengan matriks kedua yaitu ada 5, 6, 4, 7. Jadi langsung saja dengan cara menjumlahkan elemen-elemen yang bersesuaian. Jadi 3 ditambah 5, 4 ditambah 6 dan seterusnya, maka hasilnya adalah 3 tambah 5 adalah 8, 4 tambah 6 adalah 10, 5 ditambah 4 sama dengan 9, 6 ditambah 7 sama dengan 13. Seperti itu. Cukup mudah untuk penjumlahan matriks. Jadi, tinggal menjumlahkan elemen-elemen yang bersesuaian. Dengan syarat ordonya harus sama terlebih dahulu. Yang kedua yaitu adalah pengurangan matriks. Pada umumnya pengurangan pada matriks sama dengan penjumlahan pada matriks, yaitu dengan melakukan pengurangan pada elemen-elemen yang bersesuaian. Jadi sama. Jadi pada pengurangan itu tinggal mengurangi matriks yang di depan dikurangi dengan matriks yang belakang. Misalkan ini 3 dikurangi min 5 sama dengan 8. Karena min sini min jadi plus. Min 1 dikurangi min 1 di sini 0. Min 2 dikurangi 7 menjadi min 9. 4 dikurangi 7. Jadi maaf, ini harusnya min 3 itu ya. Jadi seperti itu. Lanjut. Yang ketiga yaitu adalah perkalian bilangan real dengan matriks. Misalkan K adalah suatu skalar, maka hasil kali skalar K dengan matriks adalah sebagai berikut. Jadi misalkan ada perkalian matriks dengan skalar, itu misalkan ada K kali suatu matriks, maka setiap elemennya itu harus dikalikan dengan skalarnya tadi. Misalkan ada K kali matriks A misalkan ya. Ini maka K ini mengalikan ke setiap elemennya. Jadi K ini kali A, K kali B, dan seterusnya seperti itu. Contohnya, misalkan diketahui matriks A adalah anggotanya 3, min 2, min 1, 4. Tentukan nilai dari 5A. Maka tinggal kita kalikan. 5, ini skalarnya adalah 5, kali 3 adalah 15. 5 kali min 2 sama dengan min 10. 5 kali min 1 sama dengan min 5. 5 kali 4 sama dengan 20. Jadi 5 ini dikalikan ke setiap elemennya. Lanjut. Yang keempat adalah perkalian matriks. Jadi ada perkalian matriks dengan matriks. Untuk perkalian matriks ini tidak sesederhana seperti 3 operasi yang awal tadi. Jadi perkalian matriks itu dapat dilakukan jika suatu matriks A kali B dapat dikalikan jika matriks A berordo M kali N dan matriks B berordo N kali P dengan hasil kali matriks tersebut berordo M kali P. Jadi, misalkan ada matriks A ordonya M kali N dikali matriks B ordonya N kali P, maka hasil kalinya A kali B ordonya adalah M kali P. Seperti itu. Jadi syaratnya kolom pada matriks pertama itu harus sama dengan baris pada matriks kedua. Seperti itu. Jadi kolom matriks pertama yang depan itu harus sama dengan baris pada matriks kedua. Itu harus, kalau enggak berarti tidak bisa dikalikan. Contohnya, dari matriks berikut berapa manakah yang dapat diselesaikan dan tentukan ordo hasil perkaliannya.
Jika misalkan ada matriks A itu ordonya 2 kali 3, matriks B ordonya 3 kali 5, matriks C adalah 2 kali 4, matriks D adalah berordo 5 kali 2. Misalkan yang nomor 1 A kali B, yang A adalah 2 kali, ordonya 2 kali 3, matriks B adalah 3 kali 5. Apakah matriks A ini bisa dikalikan dengan matriks B? Kita cek, ternyata kolom pada matriks A itu adalah 3, ordonya 2 kali 3, dan yang B barisnya adalah 3, maka ini bisa kita kalikan. Maka A kali B ini ordonya menjadi 2 kali 5. Seperti itu. Yang nomor 2, apakah matriks B berordo 3 kali 5 dikalikan dengan matriks C berordo 2 kali 4 ini bisa diselesaikan? Jawabannya adalah tidak bisa. Kenapa? Karena kolom pada matriks B yang depan itu tidak sama dengan baris pada matriks C atau matriks yang belakang. Jadi ini tidak bisa diselesaikan. Contoh yang ketiga, misalkan matriks C kali D. Matriks C itu yang depan ordonya matriks yang depan ordonya 2 kali 4, matriks D 5 kali 2. Kita cek kolomnya sini 4, sini barisnya 5. Berarti ini juga tidak bisa diselesaikan. Untuk contoh yang keempat, matriks B ordonya 3 kali 5, matriks D-nya 5 kali 2. Jadi matriks B bisa dikalikan dengan D, karena di sini 5, di sini 5. Ini sama dengan B kali D itu ordonya adalah 3 kali 2. Ya, jadi pada perkalian pun ini akan berlaku bahwa matriks A kali matriks B itu tidak sama dengan matriks B kali matriks A. Jadi, misalkan A kali B itu tidak sama dengan B kali A. Karena kalau kita balik ini tidak bisa dikalikan, matriks B kali matriks A itu tidak bisa dikalikan. Kenapa? Karena ordonya ini kan 5, di sini 2, jadi tidak bisa kalau kita balik. Seperti itu. Lanjut ya, langsung ke contoh saja. Misalkan hasil dari matriks yang beranggotakan pada baris pertama itu adalah 2, min 1, baris kedua 3, 0, dan matriks kedua itu min 2, 0, 2, 3, 1, 0. Nah, kalau kita cek pada matriks pertama ini ordonya adalah 2 kali 2, ini ordonya 2 kali 3. Kolom pada matriks yang depan itu sudah sama dengan baris pada matriks yang kedua. Berarti ini bisa kita kalikan atau bisa kita kerjakan. Nah, untuk cara pengaliannya ini agak berbeda seperti operasi aljabar yang sebelumnya. Jadi untuk perkalian ini agak lebih sulit. Caranya, aturannya adalah menggunakan, untuk mempermudah adalah ingat-ingat baskom. Jadi baris pada matriks yang pertama, ini kita kalikan dulu dengan kolom-kolom yang ada pada matriks yang kedua. Begitu juga nanti, ini aturannya yang depan itu adalah kita ngambilnya baris. Kalau yang matriks yang kedua ini kita ambilnya dalam bentuk kolom. Seperti ini. Caranya, elemen pertama pada ini, matriks yang pertama, baris pertama, itu kita kalikan ke sini. 2 dikali min 2 itu berapa? Min 4. Ini ditambah dengan elemen berikutnya pada baris pertama, min 1 kali 3. Berapa? Ditambah min 3. Maka ini nanti dijumlahkan menjadi elemen 1, 1. Misalkan matriks A berarti matriks A1, 1. Seperti itu. Untuk yang kedua, kita kalikan baris ini ke kolom kedua. Berapa? 2 kali 0. 0. Ditambah min 1 kali 1. Ditambah min 1. Ketiga, 2 kali 2. 4. Ditambah min 1 kali 0. Tambah 0. Seperti ini. Selanjutnya ganti ke baris yang kedua. 3 kali min 2. Min 6. Ditambah 0 kali 3. Ditambah 0.
3 kali 0, 0, 0 kali 1 ini juga 0. 3 kali 2 ini 6. 0 kali 0 di sini juga 0. Jadi hasilnya adalah min 4 tambah min 3, min 7. Ini min 1, ini 4, min 6, 0, 6. Nah, ini adalah hasil perkalian kedua matriks ini. Ordonya berubah menjadi 2 kali 3. 2 baris 3 kolom. Seperti itu. Untuk soal yang kedua, misalkan jika ada matriks A itu ordonya 2 kali 3, matriks B 3 kali 2. Maka nanti hasilnya akan menjadi ordo 2 kali 2. Ini kan ordonya 2 kali 3. Nah, ini 3 kali 2. Maka nanti hasilnya adalah berordo 2 kali 2. Itu. Matriks A anggotanya kita tulis dulu ya. Caranya kita ambil baris pertama dulu. Baris pertama kita kalikan dengan kolom pertama ini. 0 kali 4, 0. Ditambah 1 kali 1, 1. Ditambah 2 kali 3, 6. Lanjut ke kolom yang kedua. 0 kali 2, 0. 1 kali 0, ditambah 0. 2 kali min 1 berarti ditambah min 2. Ganti ke baris yang kedua. Min 2 kali 4 di sini ada min 8. Ditambah 0 kali 1, tambah 0. Tambah 3 kali 3, 9. Sekarang dari baris kedua kolom kedua. Min 2 kali 2, min 4. 0 kali 0, 0. Ditambah 3 kali min 1, min 3. Ini. Maka hasil A kali B ini sama dengan berapa ini? 7 min 2. Ini 1, ini min 7. Inilah hasil perkalian dari matriks A kali B. Nah, itulah contoh operasi perkalian pada matriks. Untuk lebih paham lagi, mari kita coba kerjakan beberapa soal berikut ini. Untuk latihan soal yang pertama, itu diketahui bahwa matriks P itu anggotanya 1, 2, 3, dan min 1. Untuk Q itu anggotanya 3, min 4, 0, dan 5. Maka matriks hasil dari 2P transpose ditambah 5Q. Nah, untuk materi transpose ini sudah saya jelaskan pada video yang pertama. Maka kita untuk soal ini harus mencari dulu nilai dari P transpose. Matriks P ini kan anggotanya 1, 2, 3, min 1. Maka P transpose tinggal kita balik. Baris pertama menjadi kolom pertama. Jadi 1, 2, 3, min 1. Ini P transpose. Nah, kalau 2P transpose berarti ini harus kita kalikan dengan 2 dulu. 2P transpose sama dengan 2 kali 1, 3, 2, min 1. Ini sama dengan berarti 2 kali 1, 2, 2 kali 3, 6, 2 kali 2, 4, 2 kali min 1, min 2. Maka 2P transpose itu hasilnya. Sekarang kita menghitung nilai dari 5Q. 5Q itu sama dengan 5 dikali ini matriks Q 0, 5. Hasilnya 5 kali 3, 15. 5 kali min 4, min 20. 5 kali 0, 0. 5 kali 5, 25. Maka nilai dari 2P transpose ditambah
5 sama dengan, kita tuliskan dulu matriknya, 2, 6, 4, min 2 ditambah 15 min 20, sini 0, 25. Nah, untuk penjumlahan kita jumlahkan elemen-elemen yang bersesuaian. Jadi 2 ditambah 15 sama dengan 17, 6 ditambah min 20 berarti min 14, 4 ditambah 0, 4 min 2 ditambah 25 adalah 23. Nah, ini adalah hasilnya, jawabannya yang E. Ini jawabannya yang E. Nah, seperti itu ya. Untuk transpose nanti yang belum paham bisa melihat di video saya yang pertama. Lanjut ke soal yang nomor 2. Jika ada matriks A anggotanya 2A, 10, A min 15 dan matriks B adalah C, 2D, D dan min 3 serta memenuhi persamaan bahwa A sama dengan K kali B, maka nilai C sama dengan berapa? Nah, di sini ada persamaan. Jadi dua matriks yang pertama kemarin di video yang pertama, dua matriks dikatakan sama, syaratnya yang pertama adalah ordonya sama. Yang kedua, elemen-elemen yang bersesuaian itu nilainya juga sama. Di matriks A itu elemennya sama seperti K kali B. Nah, kita tentukan dulu nilai K ini berapa. Baru nanti kita bisa menentukan nilai C. Karena ini pengalinya atau skalanya belum diketahui. A itu sama dengan K kali B. Di 2A 10 A min 15 ini sama dengan K kali C 2D D min 3. Ini 2A 10 A min 15 ini sama dengan, jadi kalau ada perkalian matriks dengan skala ini, skalanya kita kalikan ke masing-masing anggotanya. Sama dengan K kali C, K kali 2D, K kali D. Sini adalah K kali min 3. Kita cari yang langsung bisa kita hitung. Nah, karena A sama dengan K kali B, maka min 15 ini sama dengan K kali min 3. Jadi K ketemu 5. Jadi skalarnya atau pengalinya adalah 5. Nah, setelah itu kita hitung masing-masing ini A, B, C-nya ini. Karena untuk menentukan C ini kita harus tahu A dulu kan ini. Dari sini. Untuk mengetahui nilai C kita harus mengetahui nilai A dulu. Dan A bisa diketahui lewat D. Jadi semuanya harus dihitung. Dari sini yang bisa kita hitung lagi adalah pada elemen 22. Jadi 10, ini 10, ini kan sama dengan K kali 2D ya. Itu sama dengan K kali 2D. K tadi berapa? K sama dengan 5 kali 2D. Berarti 10 sama dengan 10D. Maka D sama dengan 1. Yang ketemu 1, maka kita bisa menentukan nilai A. Ini. Ya, garis dulu. A itu sama dengan K kali D. A berarti sama dengan 5 kali 1. Jadi A sama dengan 5. Hanya sudah ketemu, berarti tinggal menghitung nilai C bahwa 2A itu sama dengan K kali C. 2 kali 5 sama dengan 5 kali C. Maka C sama dengan 2 kali 5 dibagi 5. Ini kita coret. Maka C sama dengan 2. Jadi jawabannya adalah yang C.
seperti itu. Yang masih bingung mengenai persamaan dua matrik, nanti bisa disimak di video yang sebelumnya tentang pengenalan matrik. Lanjut ke soal yang nomor 3. Diketahui matriks A adalah itu anggotanya 3, min 2, 1, 0, dan matriks B anggotanya adalah 4, 1, 0, dan min 2. Tentukan nilai dari A kali B transpos. Jadi kita harus menghitung dulu nilai A kali B, baru kita transposkan, seperti itu. Di A kali B, kita kalikan matriknya. 3, min 2, 1, 0. Dikali 4, 1, 0, min 2. Ingat, perkalian matrik itu menggunakan aturan baris kali kolom. Jadi yang depan baris, yang belakang kolom. Hasilnya adalah 3 kali 4, 12, ditambah min 2 kali 0. 0. Selanjutnya baris pertama kolom kedua. 3 kali 1, 3, ditambah min 2 kali min 2, berarti ditambah positif 4, karena min kali min. Selanjutnya ganti ke baris yang kedua. 1 kali 4, sini 4, ditambah 0 kali 0. Nah, 0, 1 kali 1 ini 1, 0 kali min 2 berarti 0. Jadi matriks A kali B itu anggotanya adalah 12, 7, 4, dan 1. Yang ditanyakan adalah A kali B lalu ditranspuskan. Hasilnya kita tukar baris ini menjadi kolom. Jadi pada kolom pertama anggotanya adalah 12 dan 7, kolom kedua adalah 4 dan 1. Hasilnya adalah yang seperti ini. Jadi itu untuk contoh soal-soal pada operasi pada matrik, baik itu pengurangan, penjumlahan, perkalian dengan skalar, atau perkalian matrik. Untuk materi yang mengenai transpos dan kesamaan dua matrik ada di video saya yang pertama. Baik, mungkin itu saja untuk video kali ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.